Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di Bukit Rumah, tempat para pemanah di perang Uhud di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan di belakang kita ada Gunung Uhud. Ya, dan di sebelahnya ada pemakaman syuhada Uhud yang telah meninggal insyaallah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam perang Uhud yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perang Uhud adalah merupakan perang balas dendam dari orang-orang kafir yang telah kalah pada perang Badar pada bulan Ramadan yang lebih kurang tahun 3 Hijriah. Kemudian mereka membalas dendam, akan menyerang Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bahkan ingin mengepung Madinah dan akan memasuki kota Madinah dan akan menghancurkan mereka pada bulan Syawal. Oleh sebab itu Abu Sufyan, ya, sebelum Islamnya dia sangat marah sekali dan dia mengumpulkan kabilah-kabilah, ya, yang ingin bersatu dengannya untuk memerangi Rasulullah dan para sahabat, ya di daerah Bukit Uhud. Kenapa dikatakan perang Uhud? Karena ada Bukit Uhud atau Gunung Uhud. Kenapa di sini ada penjagaannya? Karena disinilah tempat orang-orang yang berangkat dari Mekah, kafir Quraisy dan yang lainnya yang bersekutu dengan mereka, tidak ada jalan untuk masuk ke kota Madinah kecuali melewati Uhud. Oleh sebab itu Rasulullah SAW sudah mendengar berita ini. Rasulullah SAW bersiap-siap menjaga di Gunung Uhud atau di sekitar Gunung Uhud. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berikan kesimpulan saja dalam perang Uhud ini. Pertama adalah peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin yang berjumlah 700 orang dengan khusus para pemanah 50 orang yang diletak di bukit ini, maka dinamakan dengan Jabar Rumah, yaitu bukit tempat berkumpulnya para pemanah yang hebat, ya, yang diketuai, yang dikomandoi oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW sudah memprediksi, dan Rasulullah SAW adalah seorang nabi dan diberitahukan oleh Allah, dan perkataan beliau adalah benar, ya, apalagi beliau adalah seorang juga komandan perang, ya. Beliau telah memberitahukan jangan meninggalkan Bukit Rumah, yang kalian di sana pemanah, ya, setiap mereka akan masuk kalian panah. Mereka tidak akan berhasil untuk masuk kota Madinah dan mereka tidak akan berhasil memenangkannya. Tetapi inilah yang dilakukan oleh para sahabat, dalam arti mereka lupa. Ketika sudah mendapatkan kemenangan pertama, maka mereka melihat di bawahnya ada harta rampasan perang. Maka serentak mereka mengatakan, mari kita turun, harta rampasan perang, kita sudah menang. Padahal Nabi SAW sudah mewanti-wanti, jangan turun, jangan tinggalkan. Itu adalah tempat yang paling strategis. Dan itu tempatnya orang, ya, tidak akan bisa menyerang kota Madinah atau masuk ke kota Madinah, ya. Akan tetapi pesan ini dilupakan atau lupa para sahabat, ya, sehingga mereka turun membawa mengambil harta rampasan perang. Disitulah dikatakan sampai 70 orang sahabat meninggal dunia, ya. Maka oleh sebab itu, wahai kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka turun, ya, dan di antara komandan perang ketika itu adalah di samping Abu Sufyan juga adalah Khalid bin Walid, yang kita mengetahui beliau sebelum Islam tidak pernah terkalahkan menjadi komandan perang. Begitu juga setelah beliau masuk Islam, dan beliau memiliki strategi perang yang hebat, sehingga beliau mengambil cara untuk mengalahkan kaum muslimin, berputar arah ketika sudah mengambil harta rampasan perang lalu menyerang, sampai juga Abdullah bin Zubair, seorang panglima komandan perang yang menjaga bukit tersebut yaitu memanah, juga gugur di medan pertempuran, syahid insyaallah taala, dan sampai 70 orang sahabat yang meninggal dunia. Kita tidak mengkisahkan seluruh kisah dari awal sampai akhir, tetapi kita ingin memberikan pelajaran saja kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
ya pasti dan sudah menjadi sunnatullah setiap kaum muslimin apabila diberikan oleh Rasulullah SAW peringatan tentang suatu perkara yang itu adalah dosa. Ya, apabila kita melakukannya maka kita akan mendapatkan kemudaratan, kita akan mendapatkan mara bahaya. Oleh sebab itu ini pelajaran sebenarnya yang bisa diambil oleh setiap kaum muslimin ketika membaca sejarah perang Uhud, kenapa para sahabat terbunuh, ya, kenapa mereka kalah. Ya, itu adalah merupakan pelajaran bagi kita semua. Jangan kita menyelisih sunnah Nabi SAW. Jangan kita menyelisih perintah Rasulullah SAW. Jangan kita melakukan larang-larangan Rasulullah SAW. Dan itu berakibat fatal kepada ya kita sendiri atau kepada keluarga kita atau bahkan kepada kaum muslimin secara umum. Ketika mereka meninggalkan sunnah Nabi SAW, maka ini akan berakibat mereka akan kalah di dalam medan pertempuran atau dalam arti mereka akan mendapatkan kemudaratan. Kita mengetahui ada satu ungkapan dari para ulama bahwa sunnah adalah merupakan safinatun Nuh, merupakan adalah sampannya Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya man raqibahan naja, barang siapa yang naik ke sampan Nabi Nuh, maksudnya mengamalkan sunnah Nabi, dia akan selamat. Barang siapa yang tidak menaikinya, dia akan tenggelam, dia akan binasa, dia akan mendapatkan keburukan. Begitulah pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil. Maka jangan sekali-sekali kita menolak hadis Nabi SAW, menolak sunnah Nabi. Bahkan kita harus mentaatinya sepenuhnya. Sebagaimana para sahabat mengatakan, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati, wahai Rasulullah. Dan disitulah kemenangan Islam. Disitulah kebahagiaan setiap kaum muslimin. Ya, akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat. Dengan mengikuti sunnah Nabi SAW secara penuh, secara sempurna. Jangan menyelisihi walaupun sedikit. Dan jangan sampai kita menentang. Ya, dan ini berakibat buruk pada kehidupan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.